Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Minuman apa ini? Pernah nggak di Indonesia lihat minuman seperti ini? Ini yang sebelah kanan ini ada es campur. Terus yang tengah ini ada apa ya? Kayaknya ada minuman ini terbuat dari lemon, jahe, sama kayu manis. Minuman rempah. Terus yang ini ada apa nih? Ada puding kayaknya. Atau es krim mungkin ya. Ya, sejenis itulah. Nah, kira-kira ini semua ini halal atau haram? Minuman ini. Halal ya. Ini semuanya halal ya. Nah, sekarang kita baca minuman halal. Banyak kejadian ya, banyak kejahatan saat ini. Pada awalnya itu dimulai dari minum minuman yang haram. Ya, apa minuman yang haram? Minum alkohol. Ya, alkohol itu kan haram ya. Ada anak-anak remaja yang berkelahi. Bahkan sampai saling membunuh. Nah, itu terjadi karena apa? Karena mereka ini dipengaruhi oleh minuman keras. Ya, minum alkohol, minum minuman keras seperti itu. Minuman keras akan merusak saraf yang berakibat pada orang yang meminumnya itu bisa Bisa berbuat kejahatan. Karena apa? Karena akalnya sudah tidak sehat. Ya, orang yang mabuk itu kan akalnya tidak sehat. Bahkan orang yang mabuk itu nggak sah sholatnya, ya kan? Salah satu syarat sahnya sholat adalah apa? Sehat akal, ya, akalnya sehat. Berarti kalau orang yang mabuk, ya, itu sholatnya tidak sah. Nah, karena apa? Karena pengaruh minuman keras ini bisa mengakibatkan rusaknya akal. Pada prinsipnya, segala minuman itu halal untuk diminum apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sama seperti makanan, ya kan? Makanan itu pada dasarnya semuanya halal, kecuali ada dari Al-Quran ataupun di dalam hadis yang mengatakan bahwa minuman atau makanan ini haram. Baru itu haram. Ya. Jadi semua yang ada di dunia ini ya, makanan maupun minuman ini pada dasarnya semuanya boleh dimakan, boleh diminum. Kecuali kalau disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis bahwa itu jangan dimakan. Itu berarti haram. Ya. Bila sudah diharamkan, maka jika dimakan berarti apa? Berdosa dan bisa mengakibatkan penyakit bagi yang meminumnya atau memakannya. Nah, Allah itu telah memerintahkan manusia supaya meminum minuman yang halal, ya. Dan sebaliknya Allah juga berarti apa? Mengharamkan manusia untuk minum minuman yang haram. Nah, sekarang arti minuman halal. Islam itu telah mengatur bahwa semua minuman yang halal itu boleh dinikmati. Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Ya. Misalnya terbuat dari kopi. Kopi itu halal. Berarti kalau minum kopi berarti halal. Teh itu halal, ya. Berarti kalau minum tehnya menjadi halal. Jus buah misalnya, susu dan sebagainya. Itu minum-minuman yang halal. Kalau bahan dasarnya itu halal, berarti minuman itu halal. Nah, minum tahu ya artinya minum. Minum itu artinya memasukkan benda cair ya, dimasukkan ke dalam mulut. Itu namanya minum. Ya. Dalam bahasa Arab, minuman itu berasal dari kata al-ashribah ya, dan jamaknya al-asyarab. Bahasa Arabnya minum itu artinya syarab ya. Nah, sedangkan kata halal itu berasal dari bahasa Arab yang berarti
melepas ikatan. Halal itu artinya melepas ikatan. Artinya apa? Artinya itu sesuatu yang tidak dilarang, sesuatu yang dibolehkan di dalam agama. Ya, jadi begitu ya, intinya apa? Minuman yang halal artinya adalah minuman yang dibolehkan untuk meminumnya menurut ajaran Islam. Nah, sekarang apa hukumnya minum minuman yang halal? Nah, seperti yang disebutkan tadi, pada dasarnya semua yang diciptakan Allah bagi manusia itu boleh untuk dimakan, boleh untuk diminum. Ya, semua makanan, semua minuman pada dasarnya itu halal. Sampai ada ayat atau sampai ada hadis yang menyebutkan bahwa makanan tersebut atau minuman tersebut itu haram untuk dikonsumsi. Nah, dalam sebuah kaidah fikih itu disebutkan al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullu ad-dalilu alat tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh atau mubah sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Nah, para ulama dalam menetapkan prinsip ini itu berdasarkan pada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Artinya apa? Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi pada dasarnya semua yang diciptakan Allah itu untuk siapa? Untuk manusia. Ya, semua yang diciptakan Allah di dunia ini untuk manusia. Jadi pada dasarnya itu boleh semuanya itu digunakan manusia itu boleh. Nah, kecuali nanti ada yang beberapa yang diharamkan, ada beberapa yang dilarang untuk dimakan maupun diminum. Itu ya. Jadi pada dasarnya semua yang ada di dunia ini boleh dimakan, boleh diminum, kecuali ada ada dalil baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang menyebutkan bahwa sesuatu itu haram. Begitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Nah, dalam ayat di atas, Allah menyuruh manusia agar makan dan minum yang baik-baik. Setelah itu, bersyukur sebagai bentuk apa? Penghambaan kita kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran telah dikatakan dengan jelas bahwa minuman yang halal dan yang baik itu adalah minuman yang tidak memabukkan. Ya, jadi kalau minuman itu tidak memabukkan berarti halal dan baik. Nah, ini berarti apa? Minuman keras atau homer itu di dalam Islam berarti apa? Haram. Ya, disebutkan nih dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, di dalam hadis Nabi ya juga disebutkan sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga haram. Jadi yang namanya homer atau minuman keras itu pada dasarnya haram. Meskipun dia itu orang itu hanya minum sedikit, 1 tetes misalnya, tetap aja haram. Ya,
Karena apa? Karena pada dasarnya minuman itu sudah haram. Kalau banyak aja haram, berarti yang sedikit juga haram. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan minum minuman keras sedikit aja, 1 tetes aja, kan nggak sampai mabuk. Nggak boleh ya, tetap nggak boleh, tetap haram. Kalau minuman itu pada dasarnya haram, meskipun dia minumnya cuma sedikit, tidak sampai mabuk, tetap saja haram. Gitu ya. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis minuman yang halal? Nah, banyak sekali yang halal tuh lebih banyak. Ya, karena apa? Karena pada dasarnya semua yang diciptakan Allah itu halal, ya kan? Jadi banyak sekali minuman yang halal. Nah, yang pertama, semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Misalnya, air yang berasal dari dalam tanah. Air apa? Air sumur, air dari sumber mata air sungai, air danau, air hujan dari langit ya. Air kelapa, ini air alami ya, air alami yang yang buat Allah, ya kan? Air kelapa kan nggak bisa manusia membuat, ya kan? Air kelapa, air hujan, air danau, air sungai, air sumur, air dari mata air yang keluar dari dalam di gunung. Nah, itu air terjun, air yang ada di gunung itu kan alami ya, yang membuat siapa? Allah. Itu halal, semuanya boleh diminum. Kemudian minuman yang bercampur dengan benda lain yang halal. Misalnya, air tadi ya, air yang berasal dari dalam tanah tadi, kemudian diolah ya, dikemas, dimasukkan dalam botol. Nah, air itu kemudian bercampur dengan benda lain yang halal. Apa misalnya? Susu halal, ya kan? Teh, kopi, sirup, terus apa lagi? Ya, pokoknya semua benda-benda yang atau minuman-minuman yang halal. Nah, air yang bercampur dengan benda-benda yang halal tadi itu yang boleh dikonsumsi itu hukumnya juga halal. Berarti kalau air dicampur sama kopi jadi halal. Ya, air dicampur sama susu halal. Air dicampur sama gula halal ya, karena dua-duanya halal. Kemudian, minuman yang melalui proses kimia, yang ketiga. Apa contohnya? Misalnya minuman bersoda. Ya. Ini nyebut merek ini ya, minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta dan sebagainya. Kemudian minuman apa tuh? Minuman kemasan itu ya. Yang minuman berenergi seperti itu, yang dijual Intinya kalau dua-duanya halal ya, bendanya ini halal, maka air minuman tadi itu menjadi halal ya. Kemudian yang kedua, air yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Kemudian yang ketiga, air yang tidak terkena benda najis. Jadi kalau misalnya ada air dalam gelas ini ya, kemasukan apa tuh? Kotoran cicak misalnya, kemasukan tai cicak. Itu najis, nggak boleh diminum, harus dibuang. Ya. Karena apa? Karena kemasukan benda najis. Makanya kenapa makanan, minuman semuanya harus ditutupi. Biar apa? Biar nggak kemasukan kotoran hewan. Nah, kemudian air yang halal lagi apa? Air yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Jadi, selain airnya itu halal, cara memperolehnya juga harus halal. Tidak boleh dengan cara mencuri, tidak boleh dengan cara merampas punya orang lain, ya. Nah, itu nanti hukumnya jadi haram karena didapat dengan cara yang tidak baik. Gitu ya. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya.